Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pelatih provinsi program PPKB yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana penggunaan LMS sebagai pelatih yang akan melaksanakan tugas TOT pelatih daerah program PKB Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama, kita masuk kepada laman pkb.siagapendis.com. Pastikan alamatnya benar. Sekali lagi, pkb.siagapendis.com. Kemudian kita akan diarahkan pada alamat tersebut seperti tampilan awalnya. Pastikan di sini terdapat logo PPKB di sudut kiri atas dan space di sudut kiri atas. Kemudian setelah pastikan tampil seperti ini, lalu kita login. Lalu kita login menggunakan akun kita dan password yang telah ditentukan. Nah, setelah kita login, ini adalah tampilan awal sebagai seorang pelatih provinsi yang akan melatih pelatih daerah program PKB ini. Kemudian kita klik kelas. Nah, ini tampilan kelasnya. Di sini ada beberapa fitur, diantaranya ada fitur kontrak belajar, ada fitur tugas resume modul, ada fitur tugas, ada fitur diskusi pelatih, ada fitur diskusi pikon, ada fitur materi tambahan, dan ada fitur review pretest. Jadi pertama kita pastikan kelas ini dalam keadaan sudah kita buka on, ya, artinya sudah terbuka. Kemudian lalu kita klik fitur kontrak belajar. Nah, di sini teman-teman pelatih diminta untuk menambah kontrak belajar yang sudah dipersiapkan. Kita klik tambah kontrak. Ya, di sini kita memastikan kita tambah kontrak belajarnya. Pastikan kelas kita ini adalah sama, ini nama kelasnya PED 1 B3, artinya bidang pedagogik 1 kelas B3. Ini kita tambah kontrak. Nah, di sini teman-teman PP diminta menambahkan deskripsi dari kontrak tersebut, perintah ataupun keterangan-keterangan lainnya dalam bentuk deskripsi. Kemudian di sini upload file dari kontrak belajar yang sudah kita siapkan. Nah, tambah, dan ini kita diarahkan untuk mengupload. Oke. Dan jenis filenya itu adalah PDF dengan ukuran 500 KB. Setelah itu tambah kontrak. Selesai. Itu untuk kontrak belajar. Kemudian sesuai dengan kontrak belajar itu, kita akan melakukan pelatihan atau TOT ini sesuai dengan sesi demi sesi, sesuai dengan apa yang terdapat di kontrak belajar. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini sesi-sesi dalam pelatihan pedagogik 1 disesuaikan dengan bidang. Nah, di sini kita diminta untuk menginput nilai dari tugas resume yang telah disampaikan oleh teman-teman. Kita input nilai. Nah, kita cek di sini apakah sudah ada teman-teman yang sudah mengupload tugas. Nah, karena ini baru berteman, belum ada teman-teman yang mengupload. Kemudian nanti kita berikan nilai di sini. Oke, kemudian untuk fitur tugas, ya, kita klik fitur tugas. Nah, di sini kelola. Nah, di sini baru nanti teman-teman diminta untuk menambahkan tugas. Klik tambah tugas, pilih sesinya. Misalnya untuk sesi 1 karakteristik peserta didik.
Di sini teman-teman diminta untuk menuliskan instruksi dari tugas tersebut, dan di sini bahan tugasnya apa. Ya, apakah itu berbentuk lembaran kerja atau apa bahan-bahan yang perlu. Ini biasanya kita masukkan di sini adalah lembaran kerja. Mungkin ada bahan tambahan bisa disandingkan dengan lembaran kerja seperti petunjuk pengerjaan lembaran kerja. Kemudian ini tanggal bukanya tugas, tanggal berapa misalnya untuk ini materi sesi 1 ini tanggal 20. Jam berapa ini bisa kita sesuaikan, teman-teman ya. Bisa kita sesuaikan. Kemudian batas waktu upload tugas, batas akhir upload tugas misalnya tanggal berapa? Apakah tanggal mengerjakan tanggal 20, berarti batas waktunya itu misalnya di tanggal 24 misalnya, jam 23, kemudian simpan. Nah, begitu teman-teman untuk tugas. Apa bedanya tugas resum dengan tugas? Kalau tugas resum ini teman-teman setiap sesi dari sesi pelatihan itu meresum modul yang terdapat pada bidang pedagogi yang 1, kemudian upload. Dan tugas ini, sementara tugas ini adalah tugas dari masing-masing sesi sebagai esensial dari pelaksanaan sesi tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya ada fitur diskusi pelatih. Oke, saya jelaskan lagi fitur diskusi pelatih. Nah, fitur diskusi pelatih ini teman-teman diminta untuk tambah diskusi. Nah, ini teman-teman bisa ketik di sini, diketik ya. Misalnya temanya apa? Karakteristik peserta didik. Oke, misalnya. Kemudian waktu diskusinya mulai jam berapa? Misalnya mulai tanggal 20 jam 13 misalnya. Ya, maaf. Misalnya jam 13.00. Oke. Sampai jam berapa? Misalnya tetap di tanggal 20. Tapi jamnya misalnya sampai jam 14.00. Oke, itu jamnya. Kemudian instruksinya, kita kasih instruksi apa di sini. Kemudian bahannya bisa berupa PPT yang Bapak Ibu masukkan ke sini, atau link channel YouTube sebagai bahan stimulus atau bahan bacaannya. Kemudian diadakan pikon atau tidak, ya tidak usah ya, karena ini diskusi lalu simpan. Nah, di situ nanti teman-teman akan membaca diskusi pelatih ini dan mereka akan memberikan respon. Kemudian itu diskusi pelatih. Ketika teman-teman merespon diskusi pelatih ini nanti, maka kita akan bisa memberi nilai di sana. Kemudian yang ke selanjutnya yaitu diskusi pikon. Diskusi pikon ini kita juga sebagai seorang pelatih tambah diskusi pikon. Nah, ini kita jadwalkan diskusi pikon materinya tentang apa. Ini sekali lagi kita ketik aja di sini, misalnya tentang modul ajar. Kemudian pilih kelasnya PET 13B, modulnya pilih yang SD, SMP, SMK. Kemudian tanggalnya kapan? Kita pikonnya misalnya tanggal 21. Oke, tanggal 21. Jamnya jam berapa? Misalnya jam di sini kita misalnya jam 14.00 sampai jam 15.00. Nah, providernya apa? Menggunakan Jitsi, Zoom atau Google Meet. Kalau kita menggunakan Jitsi, ini kita langsung tinggal simpan. Kalau kita menggunakan Zoom, maka kita diminta untuk memasukkan link Zoom-nya di sini. Atau kita menggunakan Google Meet, juga kita diminta untuk memasukkan link Google Meet-nya di sini lalu simpan. Oke. Itu teman-teman sekalian, pelatih provinsi program PPKB bidang pedagogik, mudah-mudahan bisa
kita samakan persepsi, mudah-mudahan pelaksanaan TOT ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.